Mereka bereaksi dan menyorot tentang kemenangan timnas Indonesia dan menyalahkan timnya karena tak mampu menang melawan 10 pemain timnas Korea Utara. Fans dari Malaysia mengaku kecewa dengan tim mereka Harimau kecewa Muda ya? karena tak mampu menang melawan Korea Utara yang hanya bermain 10 orang. Macam mana nih timnas macam Harimau mana? Muda kita lawan 10 orang je tak berjaya? Ucap fans Malaysia dikutip dari akun Twitter fans Malaysia Malaya Jaya. Tengok Twindun menang banyak atas Maladewa, ucap akun TikTok Lihat Malaysia. Indonesia ya, Bintang dibanding-bandingkan Malam. dengan Indonesia ya. Timnas U20 Malaysia dianggap rugi karena gagal memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri yang akan memberikan berita terupdate dari Timnas Indonesia. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa semalam Timnas Indonesia U20 berhasil memenangkan laga di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 melawan Timnas Maladewa. Timnas Indonesia begitu perkasa menang 4-0 tanpa balas. Ini membuka peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos nantinya ke Piala Asia U20 yang berlangsung di Cina. Nah, melihat pertandingan semalam ya, Indonesia begitu mendominasi pertandingan. Namun kalau kita bisa lihat ya sedikit monoton sekali ya jalannya pertandingan, bagaimana serangan Indonesia di babak pertama kurang begitu bervariasi, banyak peluang yang terbuang sia-sia. Ini karena kurangnya penyelesaian yang bagus di lini depan Timnas Indonesia. Namun di babak kedua Indonesia mampu ya, mencetak 4 gol tanpa balas berkat strategi maupun taktik yang diberikan pelatih Indra Sapri ini di babak kedua sedikit berbeda. Nah, melihat Timnas Indonesia yang menang begitu banyak, ini ada beberapa fans Malaysia juga yang merasa iri dengan kemenangan besar dari Timnas Indonesia. Karena di laga lain, Timnas Malaysia juga bermain ya, melawan Timnas Korea Utara. Namun Timnas Malaysia gagal menang. Unggul jumlah pemain, Malaysia tidak mampu ya, menciptakan gol. Ini yang membuat fans Malaysia juga begitu kesal karena melawan 10 orang mereka tidak bisa menang. Dan bahkan mereka memuji Timnas Indonesia yang menang luar biasa 4-0. Nah, di video kali ini saya akan bereaksi salah satu channel YouTube dari Love Indonesia yang mana menyatakan Malaysia iri dengan kemenangan besar dari Timnas Indonesia. Nah, seperti apakah beritanya? Daripada kalian penasaran, kita langsung saja simak sama-sama dan kita langsung pantau videonya. Reaksi fans Harimau Muda Malaya setelah melihat kemenangan besar Timnas Indonesia U20 atas Maladewa. Timnas Indonesia U20 mengawali kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan kemenangan. Skuad Garuda Muda berhasil menang dengan skor telak 4-0 melawan Maladewa. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Aditya Warman, Vigo Dennis, Tony Firmansyah, dan Jens Reven. Keempat gol ini membuat Timnas Indonesia U20 ini lahir di babak kedua. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U20 memuncaki klasemen sementara grup F, sementara Maladewa harus tertahan di dasar klasemen. Sementara itu, Malaysia gagal menang melawan 10 pemain Korea Utara karena 2 alasan. Fans dan netizen Malaysia menyorot tajam apa yang telah dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia U20 atas Maladewa U20. Mereka bereaksi dan menyorot tentang kemenangan Timnas Indonesia dan menyalahkan timnya karena tak mampu menang melawan 10 pemain Timnas Korea Utara. Fans dari Malaysia mengaku kecewa dengan tim mereka Harimau kecewa Muda ya? karena tak mampu menang melawan Korea Utara yang hanya bermain 10 orang. Berikut ini adalah komentar dari fans Harimau Malaya setelah melihat kemenangan Timnas Indonesia U20 atas Maladewa. Macam mana nih Timnas Harimau Muda kita lawan 10 orang je tak berjaya? Ucap fans Malaysia dikutip dari akun Twitter fans Malaysia Malaya Jaya. Tengok Twindun menang banyak atas Maladewa, ucap akun TikTok Lihat Malaysia. Indonesia ya, Bintang dibanding-bandingkan Malam. dengan Indonesia ya. Timnas U20 Malaysia dianggap rugi karena gagal memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan atas Timnas U20 Korea Utara pada Senin 23 September 2024. Kedua tim saling berhadapan dalam pertandingan kedua grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025.
Padahal Korea Utara harus bermain dengan 10 pemain selama sekitar 30 menit terakhir setelah pilar pertahanan Jong Eun Hyuk diusir keluar lapangan pada menit ke-65. Namun pertandingan yang bergulir di Republikan Central Stadium Dushanbe itu berakhir tanpa pemenang dengan skor imbang 0-0. Pelatih berpengalaman asal Malaysia Sulaiman Hussein mengungkapkan dua alasan yang membuat tim besutan Juan Torres Garrido tersebut gagal memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan atas Korea Utara. Menurut Sulaiman Hussein, ada kemungkinan kehati-hatian dan kelelahan menjadi faktor sekuat muda Harimau Malaya tidak memberikan tekanan lebih setelah Korea Utara bermain dengan 10 pemain. Kalau kita lihat pertandingannya, Korea Utara tim yang bagus, ucap Sulaiman Hussein sebagaimana dikutip dari Bahrian. Mereka bermain agresif, tapi Malaysia juga berusaha memberikan perlawanan dan itu hal yang positif. Tapi kami kalah karena tidak memanfaatkan saat Korea Utara bermain dengan 10 pemain. Mungkin pelatih sadar dengan kemampuan pemain nasional dan saat itu para pemain juga kelelahan karena tekanan awal yang diberikan. Sulaiman Hussein melihat bahwa permainan Korea Utara tetap sama baiknya meski harus tampil dengan 10 orang di lapangan. Oleh sebab itu Malaysia seakan bermain dengan hati-hati karena takut mendapatkan ancaman serangan dari para pemain Korea Utara. Oke, timnas Malaysia ya yang bermain di ajang kualifikasi Piala Asia U20 melawan Korea Utara ya, harus puas bermain imbang 0-0. Padahal kita ketahui Malaysia sudah unggul jumlah pemain karena pemain Korea Utara ini diganjar kartu merah. Namun taktik yang diterapkan tidak mampu ya menghasilkan satu gol pun ke gawang Korea Utara. Ini yang menjadi penyesalan ya para fans Malaysia yang tidak mampu memenangkan laga. Kemudian pelatih Malaysia akhirnya memberikan pernyataan kenapa timnya tidak bisa menang melawan Korea Utara. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, karena Korea Utara bermain dengan 10 orang maupun 11 orang itu sama baiknya. Jadi ini yang membuat Malaysia gagal untuk bisa menang melawan timnas Korea Utara. Kita lanjut lagi. Bayangkan kalau kita bermain terbuka dan menelan kekalahan, mungkin kritiknya akan lebih kuat, lanjut Sulaiman Hussein. Namun seharusnya kita memanfaatkan kesempatan saat Korea Utara bermain dengan 10 orang. Mungkin untuk pertandingan berikutnya, jika situasi seperti ini terjadi, kita harus berusaha memberikan tekanan lebih pada tim yang bermain dengan 10 pemain. Sementara itu, Juan Torres Garrido mengakui bahwa tidak mudah bagi anak asuhnya untuk menguasai pertandingan melihat dominasi Korea Utara khususnya di lini tengah. Meski telah gagal memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan, Juan Torres Garrido tetap memuji penampilan para pemainnya. Secara keseluruhan, tim nasional Malaysia atau Harimau Malaya menampilkan performa positif dan tak kenal takut melawan pemain lawan yang memiliki reputasi lebih hebat dari kami, ucap Juan Torres Garrido. Kalau diikuti, kami tidak punya banyak informasi terkait tim Korea Utara. Kami hanya melihat aksi mereka saat melawan Sri Lanka dan dari pertandingan itu kami mengatur strategi. Hasil imbang antara Korea Utara dan Malaysia membuat kedua tim untuk sementara ini menempati posisi kedua teratas klasemen grup E dengan mengantongi 4 poin. Sementara itu Tajikistan selaku tim tuan rumah grup E berada di urutan 3 klasemen dengan raihan 3 poin. Sedangkan Oman dan Sri Lanka duduk di posisi 2 terbawah klasemen dan belum mencatatkan poin. Selamat untuk kemenangan timnas Indonesia U20 atas Maladewa U20. Bagaimana menurut kalian? Nah, oke teman-teman, itulah tadi berita ya dari timnas Malaysia yang gagal mengalahkan timnas Korea Utara. Padahal Malaysia sudah unggul jumlah pemain. Namun banyak fans Malaysia yang menyesali kenapa Malaysia gagal memenangkan laga tersebut. Bahkan mereka membanding-bandingkan dengan timnas Indonesia yang mampu menang dengan skor telak 4-0. Hal ini yang membuat para fans dari Malaysia juga sedikit kecewa dengan timnas Malaysia. Nah, untuk sementara timnas Indonesia berada di puncak klasemen, berada di atas Yaman yang sama-sama mengoleksi poin 3. Karena di pertandingan lain Yaman ini berhasil memenangkan pertandingan melawan Timur Leste dengan skor 3-1. Nah, selanjutnya timnas Indonesia akan kembali bertanding melawan timnas Timur Leste pada Jumat 27 September 2024. Jika timnas Indonesia menang melawan Timur Leste, maka peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Asia
di Cina nanti akan terbuka lebar. Itu kita dukung, berikan semangat kepada Garuda Muda untuk bisa memenangkan laga, karena peluang Indonesia untuk bisa lolos ini sangat besar. Karena melihat dari tim yang berada segrup dengan Indonesia, saya yakini Indonesia optimis bisa lolos. Oke, berjumpa kembali nanti di channel Bang Bahri. Jangan lupa bantu like, subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support kalian. Itu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan salam sepak bola.